Jelang genap 2 tahun perang Rusia-Ukraina yang berkobar sejak 24 Februari 2022, belum juga ada tanda-tanda gencatan senjata. Ukraina disebut mengalami kesulitan di garis depan, sementara Rusia berada di atas angin. Lalu bagaimana kondisi di lapangan perang Ukraina-Rusia kini? Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити і подовжити підтримку. Saat ini pasukan Ukraina harus bertempur di tengah neraka beku. Para prajurit Ukraina harus berjaga di parit pertahanan di tengah suhu minus 10 atau minus 20 derajat Celcius. Mereka tidak berani memasang tungku pemanas karena akan mudah dilacak alat pengindera panas atau thermal scanner milik pasukan Rusia. Hawa beku mendatangkan maut bagi para prajurit. Sepanjang pekan ini, para dokter sibuk menangani korban radang beku atau frostbite. Sementara di sejumlah titik, misalnya di Zaporizhia, tentara Ukraina menghadapi serangan gencar dari pasukan Rusia. Selain itu, banyak permukiman yang kini sudah rata dengan tanah akibat gempuran Rusia selama berbulan-bulan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kota-kota di Ukraina bisa jatuh ke tangan Rusia satu persatu tanpa bantuan asing. Paket bantuan yang dijanjikan sebesar 60 miliar dolar AS kini masih mandek pembahasannya di DPR AS. Dengan situasi yang dihadapi Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin coba membalikan keadaan. Putin berulang kali mengindikasikan keinginan untuk bernegosiasi guna mengakhiri pertempuran. Tetapi ia juga memperingatkan Rusia akan bertahan atas capaiannya. Putin mendesak Amerika Serikat agar mau mendorong Ukraina bernegosiasi damai. Beberapa perkembangan terbaru memicu optimisme Kremlin, terutama macetnya bantuan Amerika Serikat dan direbutnya kota Avdiivka. Jatuhnya Avdiivka membuka jalan bagi Rusia untuk lebih dalam menembus jantung Ukraina. Rusia juga berupaya melumpuhkan industri pertahanan Ukraina dengan rangkaian serangan yang terus-menerus. Rusia menggunakan rudal jelajah jarak jauh dan rudal balistik. Juga pesawat nirawak atau drone Shahid buatan Iran untuk membuat pertahanan udara Ukraina kewalahan. Para pejabat dan analis barat memperkirakan garis depan sepanjang 1.500 km masih statis tanpa capaian signifikan dari kedua pihak, baik Rusia maupun Ukraina. Putin yang diperkirakan memenangi pemilihan presiden pada Maret 2024 tengah mengonsolidasikan dukungan politik terhadap perang di Ukraina. Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, perekonomian dan potensi militer Rusia memberi Putin kemampuan untuk perang yang berkepanjangan.